Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Obrak Asik. Ngobrol bareng Pramuka Asik. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, salah satu penari hebat yang sudah menjuarai di berbagai lomba sanggar di Kabupaten Batang, serta ketua OSIS di SMP Negeri 3 Batang ini periode 2023-2024. Ayo kita kenalan. Halo Mbak Sisi. Halo. Boleh perkenalan dulu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cibandari Fitriani, biasa dipanggil Sisi dari kelas 9A. Oke, aku mau tanya nih, Mbak Zizi awal mula suka seni tari itu mulai kapan? Ini agak lucu sih ceritanya ya. Aku suka seni tari itu dari kecil. Sebelumnya, sebelum jadi seni tari itu, aku nggak dari seni tari dulu. Jadi aku dari suka ballet dulu. Oh, ballet. Ya, aku suka ballet itu gara-gara kebanyakan nonton Barbie deh kayaknya. Iya, jadi aku tuh Barbie, apalagi yang ballet itu aku suka nonton itu. Terus jadinya aku suka ballet. Tapi karena ini di Batang gitu ya, jadi tuh kayak tempatnya belum ada yang buat ngajar ballet. Jadi pindah ke seni tari dan ternyata bakat aku ada di situ. Oh, gitu. Ya, betul. Nah, Mbak Zizi itu kan ikut sanggar ya? Iya, Itu sanggarnya di mana? aku dari Sanggar Cekidita. Oh, Ya, kalau lokasinya itu bisa kadang di Kabupaten Batang, Pendopo Kabupaten Batang, bisa di Sanggar Sekarang. itu latihannya itu per hari atau seminggu dijadwalin gitu? Kalau latihannya itu biasanya sih seminggu sekali di hari Minggu. Tapi kalau misalnya kita ada lomba, ada pentas gitu-gitu, biasanya seminggu bisa 3 kali. Itu Rabu, Jumat, Minggu. Ikut lomba apa aja di gimana? Untuk selama ini aku baru ikut lomba yang kemarin itu baru di Ramayana Got Talent. Terus ada Pasar Seni Trasmat. Terus ada FLS 2N 2022-2023. Terus yang waktu SD itu ikut lomba Sanggar Sekarinonce. Berarti dari dulu gitu Iya. ya? Nah, apa namanya? Cara bagi waktunya itu gimana sih? Kan Mbak Sisi juga ikut OSIS kan, apalagi ketua. Jadi gimana tuh? Ya kalau dari aku sendiri karena kan aku biasanya misalkan aja sering sanggar tuh di hari Minggu. Jadi buat hari-hari lainnya itu udah tersusun rapi. Cuman bingung kan kadang kalau misalkan di jadwal tertentu kayak latihan dadakan di hari Rabu, kalau enggak dari Jumat gitu. Nah, itu biasanya kalau misalkan ada bentrok itu nanti aku tetap ikut rapat OSIS gitu misalkan. Ikut rapat OSIS tapi nanti setelah ikut rapat OSIS nanti mungkin kalau udah waktunya sanggar itu aku bakal izin gitu. Oh gitu, berarti udah tersusun rapi Iya, gitu ya? betul. Nah, Mbak Sisi tuh kayak ngerasa capek atau ngeluh gitu nggak Kak, tentang Kak, udah nari terus ikut ini terus ikut itu gitu? Kalau capek pasti ada ya kan aktivitas terus tiap hari gitu. Capek mesti ada, cuman capeknya itu kayak terbalaskan kalau misalkan ada pentas gitu, terus penontonnya pada suka, kalau nggak ada juara gitu kan capeknya terbalaskan gitu. Jadi capek Tapi itu seneng pasti gitu? iya, Kalau jadi capek. capeknya tuh terbalaskan, jadi ikut seneng gitu loh. Gitu ya. Terus misal kalau Mbak Sisi ikut lomba nih, nah itu biasanya individu atau bisa kayak kelompok atau itu seringnya itu individu atau kelompok? Kalau sejauh ini sih aku ikut lomba kelompok sih ya. Tapi ada beberapa tarian yang gitu harus ditariin secara individu gitu loh. Tapi selama ini aku baru ikutnya sih yang kelompok, belum pernah ikut yang individu gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, apa namanya, Mbak Sisi kan juga itu kan OSIS. Iya. Kalau misal sanggar tari, terus Mbak Sisi itu mulai latihannya itu jam berapa? Kalau misalkan aku kalau misalkan di hari Minggu itu lebih seringnya sore sampai siang gitu. Sore. Ya kalau Minggu, kalau misalkan Rabu, Jumat itu
siang, kalau nggak sore. Biasanya malah lebih seringnya sore malam gitu. Jadi aktivitas sekolah lainnya kayak OSIS sama OSIS, les itu masih bisa terjangkau lah gitu. Gitu ya. Umur berapa Mbak Sisi suka sama tari gitu? Dari kecil sih ya, tapi aku mulai ngelatenin nari, suka nari itu dari kecil. Cuman kalau seriusnya gitu dari kelas 4 SD sih kayaknya. Berarti udah lama banget Ya, udah lumayan beberapa tahun itu ya. Aku 4 SD mulai masuk sanggar sih itu. Berarti udah dari kecil ikut sanggar gitu. Iya, Itu berarti udah kemauannya sendiri ya. iya kebelungan sendiri. Nah, kan ikut pentas nih, pentas atau di acara manapun itu tempatnya itu di mana aja kira-kira? Selama ini sih aku baru pentas di alun-alun Batang gitu ya. Veteran Batang itu aku sering di situ. Terus aku juga udah 3 kali ke Solo. Aku pentas di TBCT, Taman Budaya Jawa Tengah. Aku 2 kali di Solo itu tampil tari batik geringsing sama tari Larasati Krida yang kemarin itu. Terus yang ketiganya itu aku pelatihan tari Larasati Krida. Aku juga pernah tari pentas di Taman Indonesia Kaya Semarang, itu nariin Gendor Diblong. Lebih banyaknya itu tempat di Kabupaten Batang atau luar Batang gitu kebanyakan? Kalau lebih seringnya sih di dalam Kabupaten Batang ya. Gitu. Iya. Nah, kan pasti kalau mau lomba atau mau pentas kan pasti ada persiapannya tuh. Nah, persiapannya itu apa aja sebelum pentas? Kalau dari kitanya itu biasanya nyiapin itu legging hitam, terus dalaman juga hitam. Terus yang paling sering dibutuhin sama penari itu namanya stagen gitu. Stagen tuh biar memperkuat baju gitu, baju narinya kayak- biar nggak lepas-lepas. Iya. Tahu. Iya. Nah, itu kalau misal belum dimulai itu sering latihan dulu nggak? Iya, biasanya kan persiapan tuh lama banget ya. Kita tuh persiapan misalkan aku pernah kemarin aku di Solo yang tari Larasati Krida. Aku tampilnya malam sehabis isya. Tapi kita persiapan itu dari subuh jam setengah 6. Kita persiapan dari jam segitu karena kan kita dari Batang ke Solo itu kan beberapa jam. Dan itu kan pasti ada gladi juga ya. Jadi kan kita OTW dari Batang ke Solo itu sekitar beberapa jam. Jam 9 itu jam setengah 9 itu baru sampai. Jam setengah 9 kita di situ gladi buat nyoba tempatnya gitu, buat nyobain pola lantai kita udah pas belum, nanti pola lantai ini di bagian sini dan gitu. Jadi terus setelah itu tuh kita itu kan masih malam, masih ada beberapa jam, tapi itu kita siangnya udah mulai make up hiasan gitu. Dari jam 9 ke jam 12 gitu kita makan siang, mandi, dan pokoknya persiapan buat nanti malam tidur juga bisa. Terus jam 12-nya itu kita baru persiapan make up, lalu kostum gitu. Soalnya kan kita ke Solo tuh bawa banyak orang gitu loh. Kemarin tuh sekitar 20 orang lebih kalau nggak salah. Dan persiapannya tuh panjang banget sih. Panjang banget sih, soalnya ya itu tadi dari kostum, make up gitu. Perintilan-perintilannya juga kan pasti, karena orangnya juga banyak sih gitu. Nah, kalau latihan itu sebelum itu sering padet banget gak? Itu sih balik lagi kalau misalkan pentasnya udah mau mendekati tanggal-tanggal pentas gitu, kita ya latihan 3 kali, seminggu 3 kali gitu. Kalau buat lomba sih beda lagi ya. Buat lomba itu bisa mungkin sehari 6 jam mungkin atau 5 jam gitu sehari buat lomba. Dan itu tiap hari ya gitu. Tiap hari? Iya, tiap hari. Gitu ya. Kayak misal Mbak Gizi itu nari, terus kalau sering kayak mau atau ingin ganti apa gitu, nah? Iya aku sempat, karena dulu waktu aku kecil gitu kan, waktu mungkin sekitar kelas 5 kalau nggak salah itu aku sempat kayak mau keluar dari nari gitu. Berarti tuh kayak jadi kan dimulai dari kelas 4 SD ya, terus pengen rasa keluar tuh kelas 5 SD. Itu tuh rasanya aku pengen kayak bosen, terus pengen keluar gitu. Tapi dikasih tahu orang tua kayak kamu tuh bakatnya di sini. Kamu kalau keluar dari sanggar tuh eman-eman gitu. Karena satu-satunya bakat aku tuh cuma di situ, cuma di nari gitu. Ya, yang
terakhir Ya. aku mau tanya, Mbak Zizi itu kayak kan udah ikut berapa hari banyak kan, nah kayak pernah ngerasa pingin ke bidang lain nggak selain tari? Ya, itu pasti ada sih. Aku sampai sekarang sebenarnya juga kadang masih kayak ini mau lanjutin nari apa enggak ya. Soalnya kan gimana ya, dari sisi apa ya, kayak nari itu sebenarnya sebuah kayak seni, pekerjaan seni itu nggak menentu gitu loh. Ya kalau misalkan udah jadi dosen sama guru mungkin beda lagi ya ceritanya. Tapi kan kalau misalkan kita, misalkan aja nih aku nih ambil nanti kuliah nanti aku ambil jurusan tari. Iya. Ya aku terus setelah lulus itu aku bisa milih antara mau ke jadi guru atau dosen gitu kan. Tapi sebelum selain itu kan sebenarnya pekerjaannya banyak ya. Misalkan nanti bisa jadi MUA, senior kostum, terus sebagai koreografer tari gitu kan. Tapi itu tuh nggak selalu mesti datang gitu loh. Jadi emang bukan hal yang menentu gitu, nggak mesti itu langsung datang gitu tuh enggak. Makanya sering mikir juga kayak ini aku mau lanjut apa enggak, mau aku seriusin apa enggak. Kalau misalkan aku mau serius ya itu tadi aku ambil mungkin bisa jadi guru atau dosen. Tapi kalau misalkan aku nggak serius, aku bisa jadikan nari itu sebagai hobi doang. Hobi ya, jadi kan kayak aku pernah lihat Mbak Zizi tuh ngajar di tari SMP Negeri Pejabatang kan. Nah itu sekarang kayak ngajarin itu masih gak? Masih sampai sekarang. Tapi karena aku udah kelas 9, ini masih semester 1 aku masih ngajar dikit-dikit. Mungkin nanti kalau aku udah semester 2 udah nggak bisa ngajar lagi sih. Ya. Begitu. Ya, makasih. Tari yang pertama kali dipelajari Mbak Zizi apa? Kalau tari yang aku pernah pelajari itu kayaknya tari babalu deh. Iya. Tari babalu karena aku kan orang asal Batam ya. Kayaknya semua penari di Batam tuh tahu tari babalu deh. Iya kan? Karena kan babalu tuh tarian yang mungkin bisa dibilang paling basic untuk di Batam ya. Karena itu kan tarian yang asalnya dari Batam juga. Nah, itu kan yang mau dijalanin kalau event tari yang berdekatan itu aku ada pelatihan tari. Judulnya nama tarinya itu Tari Batik Selangkang. Kalau nggak salah Tari Batik Selangkang itu aku besok tanggal 11 hari Minggu sore aku ada itu pelatihan tari di Pekalongan. Itu aku ya buat itu buat semuanya kalau misalnya ikut tari itu ya, jadi kalau menurut aku yang mau join tari boleh banget ikut Sanggar Jakarta. Di situ bakal diajarin dari bawah, dari nol terus bisa menjulang dan ikut banyak event tari. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.